Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke 104. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, la uhillu, tidak membolehkan, al masjidah, untuk masuk ke dalam masjid, lihaidin, untuk wanita yang haid, wala junubin, dan tidak boleh juga untuk orang yang junub. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bisa difahami maksud konteks dari hadis yang kita kaji pada siang hari ini? Saya lanjutkan kepada syarahnya. Hadis ini yang dijadikan dalil bahwa wanita haid dan orang yang junub tidak boleh berdiam di dalam masjid. Inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dari ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan menjadi pendapat ulama Hambali terkait masalah haid. Dalil jumhur ulama adalah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah yang dilarang itu sholatnya, ataukah yang dilarang adalah berdiam di dalam masjid dalam keadaan junub? Jadi ayat yang tadi dibaca itu ulama beda pendapat. Yang dimaksud wala junuban itu, wala junuban illa abiri sabil, kan kalimat awalnya la taqrabus shalah. Nah, la taqrabus shalah ini maksudnya larangan untuk sholatnya atau larangan untuk berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini ulama ada perbedaan pendapat. Pendapat yang menyatakan dilarang berdiam di masjid bagi orang junub dipilih oleh kebanyakan ulama tabi'in, seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan ini juga dianut oleh Imam Syafi'i. Jadi pendapat orang junub maupun orang haid tidak boleh di dalam masjid dianut oleh Imam Syafi'i. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengkiaskan wanita haid dengan orang junub. Wanita haid itu lebih-lebih dilarang mendekati masjid karena hadasnya lebih berat. Junub itu hadasnya tidak, kalau haid kan yang keluar darah kotor, sedangkan najis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang najis. Sedangkan junub itu sesuatu yang tidak najis yang dikeluarkan. Kalau yang tidak najis saja tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, apalagi kalau yang keluar adalah yang najis. Makanya wanita haid, sepakat jumhur ulama, mayoritas ulama, dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Wanita haid bukan hanya dilarang sholat dan gugur sholatnya, maksudnya gugur sholatnya tidak ada kewajiban untuk sholat. Bahkan seorang wanita haid, seorang wanita yang sedang haid, kemudian dia tidak menunaikan sholat dalam rangka mengikuti ajaran agama,
maka ndak sholatnya dia itu adalah ibadah karena taat kepada agama. Itu hebatnya ya, yang setelah taat kepada agama ya pastinya taat kepada Allah. Itu hebatnya seorang muslim. Jadi seorang wanita yang memang dia istiqomah sholat, kemudian dia masuk masa haid, masuk masa datang bulan, sehingga dia akhirnya tidak sholat dalam rangka mengikuti ajaran agama karena dia sedang haid, maka ndak sholatnya dia itu adalah ibadah, dinilai ibadah oleh Allah. Dan ndak sholatnya dia itu pahala. Ini tolong omongan saya jangan dipotong ini ya. Itu ndak sholatnya wanita yang haid, sedangkan ketika dia tidak haid dia istiqomah mengerjakan sholat. Nah maka gugur kewajiban sholatnya. Dan juga wanita haid itu dilarang untuk berpuasa. Sedangkan orang junub masih diperintahkan puasa dan diperintahkan sholat ketika sudah mandi. Ini alasan kedua ya. Orang junub tidak boleh masuk ke masjid, sementara orang junub masih ada kewajiban dia harus sholat dan dia harus puasa di bulan Ramadan. Misalkan ada seseorang yang mimpi basah, berarti kan dalam keadaan junub kan dia kan. Nah, waktu di bulan Ramadan bangunnya ketika adzan subuh sudah berlalu, berarti kan memasuki waktu wajib puasa. Maka dia tetap dikenakan wajib puasa walaupun dia harus langsung bersegera untuk mandi. Nah, kalau junub ya kan yang masih dikenakan kewajiban puasa, dikenakan kewajiban sholat, itu dilarang masuk ke dalam masjid ketika dia dalam keadaan junub, apalagi seorang wanita yang haid, yang jelas-jelas digugurkan semua kewajiban sholat dan puasanya ketika dia sedang haid. Itu ini jumhur ulama mengkiaskan antara masalah junub dan haid, karena ayat yang dibahas tadi itu tidak ada pembahas tentang wanita haid, yang ada kan soal junub saja. Pendapat kedua dari kalangan ulama Dhahiriyah. Begitu juga pendapat Ibnul Munzir dari Imam Al-Muzani, mereka membolehkan wanita haid dan orang junub masuk dan berdiam di masjid. Jadi ada ulama yang mengatakan orang junub boleh masuk dan berdiam di dalam masjid. Yang tidak boleh itu adalah sholatnya, karena junub dilarang sholat. Tapi kalau masuk di dalam masjidnya boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa boleh berdiam di masjid untuk orang junub saja jika dalam keadaan memiliki wudhu, karena yang dimaksud ayat di atas adalah dilarang mengerjakan sholat untuk orang junub. Jadi 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama sama sekali tidak boleh. Pendapat yang kedua boleh karena dia tidak sholat, hanya berdiam diri saja. Pendapat yang ketiga boleh tapi ambil wudhu dulu dan tetap dilarang sholat. Nah, sebab perbedaan pendapat ini kok sampai ada 3 pendapat, kenapa? Pertama, karena tafsiran surat An-Nisa ayat 43, apakah yang dilarang bagi orang junub adalah dilarang sholat ataukah dilarang berdiam di masjid? Karena kalimatnya tadi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Nggak boleh deket-deket ke sholat, kan kalimatnya as-sholat. Nah, apakah itu tidak boleh mengerjakan sholatnya ataukah tidak boleh mendekat ke semua atribut yang berkaitan dengan sholat termasuk tempat ibadahnya gitu. Ini yang menyebabkan kenapa sampai ada 3 pendapat. Nah, kemudian yang kedua, penyebab kenapa kok terjadi perbedaan pendapat, ada perbedaan dalam pensohihan dan pendhaifan hadis. Karena hadis yang tadi dibahas, sebagian ulama menyatakan hadis ini sahih, sementara ada sebagian ulama lain yang menyatakan hadis ini dhaif. Jadi ada 2 perbedaan. Maka kesimpulan hukum wanita haid dan orang junub masuk ke dalam masjid, pertama kesimpulannya dari 3 perbedaan ini, jumhur ulama berpendapat bahwa orang junub tidak boleh berdiam di masjid, hanya boleh melewati saja, karena ada kalimat wala abirin sabil tadi itu. Nah, namanya melewati itu kan tidak mungkin orang sholat dilewati, pasti tempat yang dimaksudkan kan, tempat untuk sholat. Larangan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 43, yang dimaksud ayat janganlah mendekati sholat adalah janganlah mendekati tempat sholat, yaitu masjid. Yang kedua, tidak ada hadis yang melarang wanita haid memasuki masjid kecuali hadis yang dikaji kali ini. Jadi
satu-satunya hadis yang melarang wanita haid masuk ke masjid ya ini. Dan itu pun masih terjadi perdebatan, ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini dhaif gitu. Sedangkan pengkiasan wanita haid dengan orang junub tidaklah tepat karena orang junub masih bisa segera bersuci. Jadi ulama ada yang menyanggah nggak tepat kalau junub dengan haid dikiaskan, karena kalau junub bisa langsung bersuci, sementara kalau haid kan tidak bisa langsung bersuci, menunggu masa haidnya selesai. Sehingga pendapat yang tepat, wanita haid masih boleh berdiam di masjid, yang penting tidak mengotori masjid. Ada pendapat ulama yang begitu. Yang ketiga, jika wanita haid sekedar lewat saja atau mengambil sesuatu di masjid, hukumnya boleh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, nawili lil khumrata minal masjidi, ambilkan untukku khumrah. Khumrah itu sajadah kecil dari masjid. Fakultu, Siti Aisyah menjawab, inni haidun, sesungguhnya aku sedang haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haidhataki, sesungguhnya haidmu itu laisat fi yadiki, bukan atas kuasamu. Jadi ada hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa Rasulullah sendiri memerintahkan Siti Aisyah untuk mengambil sajadah kecilnya Rasulullah di dalam masjid. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku dalam keadaan haid, dan Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya haid itu tidak berada di dalam kuasamu, karena wanita tidak bisa nyetel kapan waktu dia haid, semuanya kan tergantung dari kuasa Allah. Nah, maka kesimpulan dari semua pendapat ulama ini berdasarkan yang saya pelajari ketika dulu mondok dan diajarkan oleh guru-guru saya, alangkah jauh lebih baiknya seorang wanita muslimah memilih jalan yang paling hati-hati, yaitu tidak perlu berdiam diri di dalam masjid tanpa ada keperluan yang amat sangat mendesak, ya kan? Bukan penting lagi, tapi mendesak dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Bukan laki-laki, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Itu sebisa mungkin tidak perlu masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu-ibu yang punya anak sekolah di Taman Pendidikan Al-Quran yang madrasahnya di dalam masjid? Maka ibu-ibu cukup berdiam di terasnya masjid, tidak perlu sampai masuk ke dalam masjid. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Itu kan tadi dijelaskan bahwasanya orang junub dan orang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Dan bagaimana hukumnya orang yang tidak punya wudhu yang berdiam diri di dalam masjid? Kalau tidak punya wudhu tidak ada larangan, karena tidak punya wudhu tidak masuk kategori hadas besar. Wudhu itu kan masuk kategori hadas, menghilangkan hadas kecil, sehingga sah-sah saja seseorang tidak punya wudhu di dalam masjid. Hanya kalau kita masuk ke rumahnya Allah, alangkah jauh lebih beradab, alangkah jauh lebih sopannya kalau kita ambil wudhu terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah Allah. Orang kita dipanggil kepala desa aja atau dipanggil Pak Bupati, Pak Camat, kita itu bersih-bersih dulu dengan demikian rapi dan wanginya. Masa kita masuk ke rumahnya Allah kita sembarangan, tidak mau menyucikan diri terlebih dahulu. Jadi kalau hukumnya mubah boleh, tetapi kurang beradab kalau berdiam diri di dalam masjid tanpa memiliki wudu. Ada lagi yang lain? Cukup? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kajian besok, hadis berikutnya yang akan membahas hukum mandi suami dan istri bersama-sama di dalam satu wadah. Nah, itu ada hadisnya besok. Jadi jangan libur kalau penasaran ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, amin, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rizki yang barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.